Baik, terima kasih semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan tepat jam 10 pagi dan sesuai dengan informasi, maka webinar pada pagi hari ini kita mulai. Baik, kalau begitu kami sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih. Di layar kita sudah ada Pak Joni, ada ketum kita, ada Yoflinda, dan Bapak Ibu semuanya yang peserta webinar sudah join. Baik, jika berkenan kami menyampaikan buat para speaker kita yang sudah masuk, jika berkenan suaranya dulu di mute Pak, suara Microsoft bisa, jika berkenan, karena baik. Buat para peserta atau speaker, presenter yang sudah on suara, bisa di mute sementara suaranya. Baik. Yang terhormat Bapak Roy Sande, Ketua Umum Indo, yang akan memberikan welcoming speech di webinar pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Pak Memo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat buat kita semua. Baik, selamat pagi Pak. Dan yang terhormat juga keynote kita hari ini, Ibu Dr. Insinyur Penny Kalukito MCP, Kepala BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, yang akan menjadi pembicara utama pada webinar pagi hari ini. Tetapi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Nanti materi beliau akan ditampilkan melalui video rekaman. Selanjutnya juga kami menyapa yang terhormat pembicara kita di webinar pagi hari ini, Ibu Dr. Randa Rita Endang APT MKes, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Republik Indonesia. Kemudian yang terhormat juga akan ada perwakilan dari Retail Indonesia. Nanti akan ada di tengah-tengah kita juga sudah hadir, yaitu Bapak Joni Celolan SHMM, Risk Management Associate Director PT Matahari Putra Prima Tbk. Selamat pagi, Pak. Kemudian ada Ibu Desi Linda Susana, General Manager of Corporate Affairs and Sustainability PT Lion Super Indo. Dan yang kami Bapak Ibu yang bisa kami lakukan satu persatu. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar seri 3 ini dalam rangka perayaan Hari Retail Nasional kedua tahun 2021. Tema Hari Retail Nasional tahun 2021 ini mengangkat tentang retail tangguh, UMKM maju, Indonesia bangkit. Nah, perlu kami jelaskan bahwa dalam rangka merayakan Hari Retail Nasional tahun 2021 ini, salah satu agenda yang akan kita lakukan adalah melalui webinar series. Jadi akan ada beberapa webinar series yang akan kita lakukan, sehingga kami pastikan kepada Bapak Ibu semuanya tidak terlewatkan dalam webinar series ini. Untuk webinar series ketiga ini, kita mengangkat tema tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan atau SMKPO. Selanjutnya, kami juga ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Apindo dan Microsoft telah bekerjasama untuk membuat buku retail yang mana ini bisa diakses di Microsoft, yang tentunya sangat bermanfaat kepada teman-teman pelaku usaha, UMKM, dan siapapun yang hadir saat ini. Saya ingin mengajak semuanya bisa mengunjungi halamannya di www.retailmoderatindonesia.com. Mungkin nanti juga dari tim teknis teman-teman akan mengirimkan di kolom chat untuk Bapak Ibu bisa langsung mengunjunginya. Sebelum webinar ini kita mulai, ada beberapa
beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Antara lain, ketika webinar sudah mulai, suara Microsoft Teams Bapak Ibu semuanya akan kita off-kan. Kemudian jika ada pertanyaan lebih awal bisa dituliskan di dalam chat. Dan selanjutnya ketika nanti masuk ke dalam chat, pertanyaan Bapak Ibu akan kita bahas satu persatu berdasarkan urutan. Baik, mungkin di sini masih ada tahu teknis. Dicabut aja. Cabut aja itu. Suaranya naik turun. Oke, maaf, kendala teknis yang mungkin nanti bisa diatur-atur. Enggak, elunya. Dari elunya. Mohon maaf untuk sebentar, dalam beberapa saat perbaiki teknis dulu. Baik. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suaranya udah bisa jelas dan tidak feedback lagi. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis dan kita akan lanjutkan lagi. Kemudian kita berharap nanti selama para pemateri memberikan presentasinya, terutama nanti daripada BPOM, silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan sebanyak mungkin, karena materi hari ini tentu sangat menarik buat Bapak Ibu, dan terutama para pelaku UMKM, para pelaku retail yang hadir saat ini. Selanjutnya, untuk memanfaatkan waktu, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu welcoming speech oleh Ketua Umum Aprindo, Bapak Roy Nicholas Mandey. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Pak Memo, host kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama izinkan dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia menyambut Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, rekan-rekan, bahkan yang kami hormati tentunya Kepala BPOM, Ibu Penny Lukito, yang nanti akan menyampaikan keynote speech-nya melalui video recording, dan juga yang kami hormati Ibu Rita, Deputy BPOM untuk pengawasan bahan pangan olahan, dan tentunya Bapak Ibu dari BPOM, dan sekaligus seluruh partisipan yang sudah masuk di dalam webinar hari ini. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua kata berkaitan dengan SMK PO yang menjadi topik utama kita pada pagi hari ini. SMK PO adalah suatu sistem, ya. Jadi kalau kita bicarakan sekarang ini dalam era pandemi dan juga menuju kepada next normal, itu ada people, ada sistem, ada tools. Nah, ini yang selalu kita pelajari ya. Ini nanti Pak Joni Lulan yang akan juga menyampaikan ya mengenai people, sistem, dan tools. Nah, ini yang kita mau bicara sekarang ini adalah sistem. People berarti kita bicara tenaga kerja, kita bicara konsumen kita bicara manajemen kita, stakeholder kita, bahkan juga pemerintah kita, kementerian, lembaga, badan, itu kita berbicara dalam hal sisi people. Kemudian sistem, nah ini yang kita akan sharingkan, tentunya sangat menarik pada pagi hari ini, karena sistem itu adalah bagian daripada proses untuk menjadikan sesuatu bernilai, ya. Jadi kalau kita ambil dalam arti huruf ya, arti kata sistem itu adalah segala sesuatu, ya, baik itu secara literasi, baik itu secara modeling, baik itu secara katakanlah sebagai bagian daripada teori,
ataupun juga bagian daripada implementasi di dalamnya, itu adalah untuk dan digunakan bagi akselerasi, bagi jalannya suatu kegiatan usaha yang baik dan tentunya juga yang berkembang ya. Kemudian toolsnya itu peralatan ya. Peralatan ini berkaitan dengan pendukung daripada sistem ya. Kita punya handphone, kita bisa pakai aplikasi apapun sekarang dari handphone ya. Kemudian juga kita ada Internet of Things ya, kita bisa pakai dari PC kita atau dari handphone kita untuk juga melakukan segala sesuatu, dan ini semuanya tentunya dalam era kemajuan teknologi. Nah, kita bicara pada pagi hari ini adalah sistem. Sistem apa? Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan, SMKPO. Nanti tentunya para pembicara yang sangat berkompeten dari BPOM, Ibu Rita nanti akan juga menyampaikan kepada setiap kita bagaimana SMKPO esensi, kemudian juga bagaimana supaya dapat kita memiliki sertifikasi ini, Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan yang disertifikasi nanti dalam bentuk sertifikasi bahwa kita memang sudah melakukannya, kemudian bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana juga cara sampai kepada proses nanti evaluasinya ya, dan sekaligus sampai mendapat verifikasinya. Nah, itu tentunya akan kita dapatkan infonya pada pagi hari ini. Nah, SMKPO ini merupakan bagian yang terbaik bagi kita semua dalam melayani konsumen. Nah, mengapa kita harus melayani konsumen dengan baik? Ya, menjualkan produk-produk pangan yang sehat, ya, yang higienis, yang memiliki standarisasi, yang terverifikasi, karena konsumen adalah sumber produktivitas kita. Ya. Tidak hanya kita hadir sebagai bagian daripada pelaku usaha untuk melakukan investasi, untuk melakukan perkembangan bisnis, tapi lebih daripada itu ketika kita berbicara bagi konsumen, ya tujuannya tentunya ini menjadi penting dan yang terutama. Karena produktivitas kita didapat dari konsumen. Siapapun yang memiliki akses dan yang memiliki hubungan dengan konsumen, pasti memiliki suatu produktivitas. Dan untuk itu setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, baik peritel, UMKM, saudara-saudari kita, UMKM maupun juga akademisi, bahkan juga masyarakat, bila kita dapat menerapkan sistem ini dan kita bisa terverifikasi oleh sistem ini menjadi sesuatu yang baik bagi konsumen kita. Ya, jadi ujungnya daripada SMKPO ini adalah bagi konsumen, bagi produktivitas kita semua. Nah, untuk itu tentunya berharap Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan kesempatan webinar ini, karena memang webinar ini dirancang untuk memberikan makna dan arti bagi kita semua, khususnya melalui peringatan Hari Retail Nasional yang kedua di tahun 2021 ini. Silakan adanya dialog, silakan adanya tanya jawab maupun juga adanya komunikasi akan hal-hal mengenai SMKPO ini, Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan ini, sehingga webinar ini dapat memberi arti. Ya, jadi ini webinar yang memberi makna bagi setiap kita yang mengikutinya. Karena memang ini juga baru, ya, baru dikeluarkan. Kami sendiri diundang bersama BPOM pada pertengahan Oktober yang lalu untuk kick off daripada SMKPO ini. Dan kami tentunya mengapresiasi Aprindo boleh diajak juga dan didukung yang luar biasa oleh BPOM untuk dapat menjalankan, bahkan menerapkan SMKPO ini bagi peritel-peritel, bahkan juga bagi produsen, supplier, ya, pemasok yang juga berhubungan dengan rantai pasok, supply chain, supaya menghadirkan sistem manajemen keamanan pangan olahan yang terintegrasi dan yang terpadu. Kiranya webinar pada pagi hari ini dapat memberi makna dan memberi arti bagi kita semua, dan tentunya sesuai dengan tema Hari Retail Nasional, kita ingin menjadikan retail kita tangguh dalam segala situasi, pandemik yang masih kita tanggulangi maupun juga sudah nanti menjadi endemi, ya. Tentu kita terus akan tangguh, berupaya untuk tetap optimis dan semangat,
serta supaya UMKM kita maju, karena UMKM kita juga adalah bagian daripada pelaku usaha retail modern yang bersama-sama kita bermitra, bersama-sama kita membuat kemajuan bersama, serta untuk Indonesia bangkit. Kita harus terus memiliki optimisme bahwa Indonesia harus bangkit, Indonesia harus maju, dan tentunya membuat kebangkitan dan kemajuan juga untuk kita semua. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, selamat berwebinar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum yang sudah membuka acara dan menyampaikan welcoming speech-nya. Terima kasih Pak. Dan sebelum masuk kita ke sesi selanjutnya, perlu kita menjelaskan bahwa keamanan pangan menjadi tujuan utama dalam penyediaan makanan untuk kebutuhan masyarakat. Kita melihat bahwa sangat diperlukan saat ini upaya pemerintah di dalam meningkatkan kualitas pangan dengan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang memang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Kemudian, dengan itu saat ini Badan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah memiliki sistem melalui program manajemen keamanan pangan olahan, yaitu SMKPO. Nah, kali ini kita akan menghadirkan dua pelaku retail Indonesia, ya, dua pelaku retail Indonesia yang mana beliau-beliau ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita ingin mendapatkan testimonial mengenai SMKPO ini yang sudah diberlakukan dan bahkan sudah mengikuti prosedural untuk mendapatkan sertifikasi SMKPO ini. Yang pertama, kita ingin mengundang testimonial sebelum masuk kepada materi nanti. Kita ingin mengundang testimonial dari yang pertama, dari Risk Management Associate Director PT Matahari Putra Prima Tbk, di mana ini mengelola 4 format retail, ada hypermarket, supermarket, ada specialty store and museum dengan brand Hypermart, High Fresh Food Mart, Boston Health and Beauty and Smarter. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Joni Cemlulan SHMM. Kepada Bapak Joni, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Pak Memo, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Roy Nicholas Mande, Ketua Perindo, dan juga yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Penny Kalukito sebagai Kepala BPOM, dan juga yang terhormat Ibu Rita Endang, Deputi Bidang Pengawasan, dan yang terhormat rekan saya sesama retail, yaitu Ibu Yuflinda Susanta, dan kepada semua partisipan pada pagi hari ini, yang mungkin semua ada juga rekan-rekan dari seluruh retail yang ada di Indonesia maupun UMKM. Pak Roy, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua retail yang ada di Indonesia. Kita bersyukur bahwa ini merupakan ulang tahun yang kedua. Dan di ulang tahun ini banyak sekali program-program yang baik yang diberikan kepada kita semua untuk kita saling belajar. Ya, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk berikan testimoni mengenai SMKPO. Ya, sebagaimana kita tahu tadi dari paparan daripada Pak Roy sudah disampaikan bahwa SMKPO ini diluncurkan kemarin itu di Bandung, tanggal 15 Oktober 2021. Dan bagi kami di industri retail khususnya, kami sangat menyambut standar yang sangat luar biasa ini. Karena memang tadi dikatakan bahwa semua kita punya hak yang sama untuk mendapatkan makanan yang sehat, yang berkualitas, dan yang aman. Dan di dalam sistem yang baru ini sungguh luar biasa karena saya mendapatkan informasi itu dengan pada saat peluncuran sistem ini, Ibu Kepala BPOM sendiri mengatakan bahwa ini ada suatu perubahan, transformasi dalam arti kontrol, jadi pengawasan terhadap peredaran pangan olahan.
yang awalnya itu adalah dikatakan sebagai watchdog control, itu bergantung pada hasil pengawasan daripada BPOM. Tapi sekarang ini diberikan kepada kita semua, ya, pelaku usaha, yaitu melakukan proaktif control. Dan pada saat kami berkesempatan untuk bertemu dengan pihak BPOM, kami melihat ini bahwa ini suatu hal yang sangat luar biasa karena ini dibutuhkan integritas yang sangat tinggi kepada kita semua pelaku usaha untuk benar-benar kita melakukan kontrol terhadap produk yang kita jual, produk yang kita distribusikan, agar produk itu benar-benar dapat dikonsumsi sampai ke tangan konsumen, yang tentunya kita semua sebagai konsumen itu produk yang aman. Ya, kalau kita bicara mengenai keamanan pangan, sudah tentu kita bicara mengenai aman dari cemaran biologi, aman dari cemaran kimia, dan aman juga dari cemaran fisik. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita melihat mengenai penerapan ini, Bapak Ibu, kalau kita di dunia usaha makanan itu, kita selalu berpegang pada prinsip kita harus menjual apa yang kita akan makan, atau kita makan apa yang kita jual. Sehingga kalau kami boleh berbagi pengalaman dari kami PT Matahari Putra Prima Tbk, itu sejak awal memang kami sudah berkomitmen untuk ini. Dan kemudian pada tahun 2005 itu ada muncul standar keamanan pangan. Itu ISO 22000 pada saat itu. Dan kami tahu bahwa pengawasan-pengawasan dilakukan oleh Badan POM itu sungguh luar biasa, sehingga kami berusaha untuk bagaimana mengadopsi sistem ini di dalam perusahaan kami, sehingga meminimalkan risiko. Nah, oleh karena itu, sejak tahun 2009 itu kemudian kami mengadopsi sistem itu. Dan toko-toko kami juga bersertifikasi. Dan kami mengimplementasi di semuanya, jadi mulai dari hulu ke hilir. Nah, seperti itu tadi Pak Roy katakan bahwa kalau kita membangun suatu sistem yang baru, sudah tentunya itu 3 aspek itu sangat penting. People, system, dan tools. Karena dikala kita membangun suatu sistem yang baru, berarti itu ada perubahan habit. Nah, kalau Pak ditanyakan ke saya pengalamannya adalah memang merubah habit itu yang membutuhkan waktu. Ya, sedangkan sistem kita bisa mengembangkannya, itu berjalan dengan waktu, dengan perubahan habit itu akan menolong kita, dan tools yang merupakan alat bantu kita, yang disitunya ada infrastruktur yang perlu kita bangun. Nah, sistem SMKPO ini juga kami melihat adalah sesuatu dari aspek kami sendiri, menurut kami ini merupakan legitimasi dari pemerintah terhadap sistem keamanan pangan yang kita lakukan. Artinya bahwa yang selama ini pemerintah itu mengawasi dan memperkuat pengawasan, karena ini berhubungan dengan kehidupan kita, maka dengan sistem ini kami pada saat diluncurkan kami proaktif sebenarnya, Pak Memo, kami proaktif untuk menyambut sistem ini, sehingga pada saat itu kami terus mendapat informasi dari Aprindo, khususnya dari Ketua Aprindo, menyampaikan bahwa mensosialisasi ke kami di retail, menyampaikan bahwa ini ada peluncuran sistem yang diluncurkan oleh BPOM, dan kami menyambut itu. Oleh karena itu kami langsung berkomunikasi, dan kemudian tim dari BPOM menyambut itu dan mau untuk datang untuk melihat apa yang telah kita bangun, karena bagi kami siap dengan people, system, dan tools yang tadi Pak Roy sampaikan itu, dan kita mengundang untuk kita berdialog. Setelah itu kemudian dari BPOM juga melakukan audit di tempat kami untuk melihat apakah sistem itu terimplementasi dengan benar, memverifikasi, ya. Sehingga kemudian Pak Memo pada tanggal 2 November yang lalu itu kami dari PT Matahari Putra Prima kami mendapat sertifikasi dari BPOM dan diserahkan langsung oleh Ibu Penny kepada kami. Dan ini merupakan suatu apresiasi kepada
kami dan bukan khusus kami aja Pak Memo, tapi kepada dunia retail seluruhnya. Artinya bahwa dunia retail itu kita mampu untuk menerapkan sistem ini. Jadi oleh karena itu saya juga mengajak kepada kita semua untuk marilah kita bersama-sama untuk menyediakan produk yang aman, yang berkualitas, dan produk yang sehat sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan sebagai informasi, untuk itu kami di perusahaan juga sudah menerapkan integrated systemnya Pak Memo. Jadi kita sebut dengan IFSQ HMS, Integrated Food Safety Quality Halal Management System. Nah ini apa yang kami bangun ini adalah sudah inline juga dengan apa yang BPOM dengan SMKPO yang kita dapatkan dari BPOM. Dan kalau saya mau sampaikan untuk sharing juga bahwa yang paling utama di dalam kita bangun sistem itu memang harus datang dari top, Pak Memo ya. Jadi dari top manajemen harus punya komitmen yang sangat kuat untuk ini. Kalau kita bicara di dunia retail kita ya, kalau kita punya komitmen yang kuat dari top manajemen, maka itu kita akan bisa mengkeskit sampai ke level yang paling bawah. Ya, karena tone itu harus ada di atas dan komitmen itu yang kemudian kita jalankan dengan baik dengan kita membangun sistem ini dan akhirnya kita juga comply dengan apa yang ditentukan oleh BPOM ya, yaitu SMKPO. Jadi mungkin saya kira itu Pak Memo yang bisa saya sharing, mungkin nanti kalau ada hal tambahan bisa saya tambahkan lagi. Jadi yang poin yang kita mau sampaikan adalah bahwa di dalam menyusun ini adalah komitmen itu yang harus kita pegang. Dan dengan SMKPO ini juga ini merupakan bentuk komitmen dari kita karena tadi yang saya katakan dari watchdog control sekarang menjadi proactive control, artinya semua harus berkomitmen dalam organisasi. Baik itu kita di retail yang modern maupun saya pikir sampai ke UKM pun juga akan harus mengambil langkah itu. Dengan demikian maka apa yang menjadi tema daripada ulang tahun kedua retail ini yang diangkat oleh Aprindo, retail tangguh, UMKM maju, Indonesia bangkit, maka itu akan menjadi suatu kenyataan. Ya, terima kasih Pak Memo. Baik, terima kasih kepada Pak Joni Leland yang sudah memberikan testimonialnya. Dan tentu ini adalah salah satu kebanggaan ya, kebanggaan buat retail Indonesia terutama di mana yang tadi disampaikan oleh Pak Joni Leland bahwa memang saat ini sudah berhasil mendapatkan sertifikasi SMKPO. Nah, tentu ini menjadi guidance buat semuanya yang tentunya kita berharap ini sangat bermanfaat buat para pelaku retail terutama. Dan sangat singkat testimonial yang luar biasa. Sebelum masuk kita kepada materi, terima kasih Pak Joni Leland yang sudah memberikan testimonialnya. Dan buat Bapak Ibu yang hadir di dalam Microsoft Teams peserta, bila nanti ada pertanyaan kepada Pak Joni Leland yang memang hari ini sudah stay memberikan testimonialnya, kalau secara best practice-nya mau mempertanyakan, dipersilakan. Tapi pertanyaan dalam kolom chat terlebih dahulu ya. Nanti pada saat sesi diskusi, pertanyaan kita akan bahas satu persatu. Terima kasih Pak Joni. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada testimonial yang kedua. Nah, testimonial yang kedua, di sini kita akan hadirkan General Manager of Corporate Affairs and Sustainability PT Lion Super Indo oleh Ibu Yuflinda Desanta. Jadi waktu dan tempat kita persilakan kepada Ibu Yuflinda. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Memo. Suara saya clear ya? Masih bagus ya terdengar? Oke, Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan POM Ibu Penika Lukito, yang saya hormati Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Ibu Rita Endang, Chairman Aprindo Bapak Roy Mande, dan tentunya rekan retail saya Bapak Joni Leland mewakili Hypermart hari ini. Selamat pagi Pak, salam sehat. Dan yang ingin saya sapa juga Bapak Ibu peserta webinar SMKPO yang berbahagia. Senang sekali bisa bergabung dalam sesi webinar hari ini. Terlebih dalam topik yang sangat menarik SMKPO. Dan rasanya at the same time kita bisa bilang topik ini thought provoking ya.
Kenapa? Karena inisiatif ini adalah inisiatif baru dan merupakan inovasi baru dalam sistem pelaporan keamanan pangan menuju kemandirian dan transparansi dalam berusaha. Sesuatu yang baru, tentunya menarik, tapi juga seringkali menimbulkan pertanyaan why, ya kan? Karenanya saya sebut it's thought-provoking. Dalam sesi ini, semoga semua pertanyaan tersebut bisa terjawab dan membuahkan semangat untuk moving forward. Kalau saya boleh pinjam kata-kata Ketum, kita bisa menjadi lebih bold dalam berusaha. Ya, sedikit informasi inisial saja supaya mendapat koneksi terhadap topik yang akan dibawakan hari ini. Sebelum Ibu Rita tentunya nanti menjelaskan lebih details bahwa Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan atau yang sering kita sebut sebagai SMKPO ini adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis resiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan. Jadi dari hulu ke hilir. Hilir itu biasanya pelaku usaha retail ya, hilirnya. Jadi ini juga menjadi target untuk sertifikasi. Dan sejak SMKPO diluncurkan pada pertengahan Oktober lalu, sama seperti Hypermart, Superindo segera merespon. Dan kemudian segera mengaplikasi apa yang telah direkomendasi oleh BPOM. Dan kemudian menjalani proses sertifikasi yang dimulai dengan registrasi secara online, kemudian submission documentation yang required, yang diperlukan, dan menurut kami, waktu kami experience proses tersebut, akses ke online platform cukup mudah, informasinya cukup jelas. Kendalanya hanya terkait pemahaman yang lebih details. Ini sebenarnya normal karena ini pertama kali kita tentunya menjalankan SMKPO. Karena SMKPO juga baru saja diluncurkan ya. Namun kami terus berkomunikasi dengan pihak BPOM. BPOM juga merespon dengan cepat, kemudian melakukan pendampingan, tidak hanya online tapi juga offline, dan hadir di sarana yang akan disertifikasi, melakukan pembimbingan secara detail hingga akhirnya sertifikasi bisa diperoleh, sehingga all in all sebenarnya prosesnya cukup bisa dikatakan mudah, compact, dan baik gitu ya, secara general. Informasi lagi bahwa terkait SMKPO ini ditujukan untuk pelaku usaha pangan, dan ketika sudah menerapkan SMKPO ini kemudian dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat SMKPO itu sendiri. Jadi ada proses sertifikasinya. Sertifikat SMKPO itu ada dua macam, yaitu sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO dan sertifikat pemenuhan standar SMKPO. Dan supermarket seperti Superindo atau hypermarket seperti Hypermart itu harusnya masuk ke dalam pemenuhan standar SMKPO. Nanti apa bedanya bisa dieksplor lebih jauh bersama mungkin Ibu Rita ya untuk detailsnya. Nah, kami melihat dalam pengaturan SMKPO tersebut sudah dijelaskan secara komprehensif pedoman cara peredaran pangan olahan yang baik dan pedoman audit internal yang dapat diacu oleh pelaku usaha peredaran pangan olahan dalam penerapan SMKPO. Jadi ini kalau kita secara organisasi sudah memiliki tim audit yang internal, nah SMKPO ini memberikan pedoman tambahan sehingga lebih komprehensif gitu ya, untuk kita memastikan keamanan pangan produk-produk yang kita jual. Saya ingin sedikit mengutip ya penjelasan dari Ibu Kepala Badan POM yang disampaikan melalui website BPOM, di mana di situ disebutkan bahwa ini tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Joni, tapi saya ingin meng-highlight kembali, sertifikasi SMKPO itu merupakan pembaruan paradigma pengawasan dari yang selama ini adalah watchdog control, yaitu bergantung dari hasil pengawasan Badan POM, menjadi proaktif control, yaitu pelaku usaha secara mandiri melaporkan hasil audit internalnya kepada Badan POM. Dan ini
kami ya merasakan sebagai sebuah inovasi dalam praktik bisnis yang transparan. Nah, transparan ini juga lead pada integritas dalam berusaha tentunya. Jadi, keamanan pangan dalam hal praktik bisnis yang bertanggung jawab dan juga untuk bisnis yang sustainable itu sebenarnya sudah berubah ya, dari sekedar hanya komponen misi perusahaan itu kemudian sekarang menjadi kekuatan pendorong dalam keseluruhan strategis bisnis dan ini telah diaplikasi oleh Superindo. Jadi udah embedded di dalam bisnis strategi. Sekarang ini rasanya lebih dari sebelumnya, upaya menghadirkan transparansi seputar aksi keberlanjutan atau sustainability, termasuk di dalamnya adalah keamanan pangan, menjadi komponen bisnis yang sangat krusial dan harus segera direalisasi. Transparansi, kita percaya, itu akan melahirkan akuntabilitas yang merupakan bagian penting dalam mendorong perubahan dan sekaligus meningkatkan performa bisnis. Jadi, final output, ini yang penting juga ya, dari proses sertifikasi SMKPU, ini adalah didapatkannya logo SMKPU, di mana pelaku usaha kemudian dapat mencantumkan logo SMKPU tersebut pada sarana bisnis atau kalau untuk pelaku usaha supermarket gitu ya, food retailer, ini bisa dipasang pada gerai. Nah, sehingga kemudian ini bisa menjadi media promosi, pemasaran, media komunikasi untuk create strong positioning, meningkatkan daya saing dan kemudian meningkatkan tentu trust dari publik atau market kita. All in all, kembali in general, kami melihat upaya ini sebagai inisiatif yang baik dari BPOM dan sama dengan Pak Joni tentunya kami merekomendasi rekan-rekan pelaku usaha retail, rekan-rekan kami di Aprindo untuk mulai mengeksplorasi dan terlibat dalam proses sertifikasi SMKPO. Semoga dengan terus membangun sarana bisnis yang memenuhi standar keamanan pangan, kita bisa meningkatkan pelayanan dan menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Sesuai sesuai semangat kita di Hari Retail Nasional ini, retail tangguh, UMKM maju, Indonesia bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuflinda yang luar biasa memberikan testimonialnya dan tentu hal ini sangat menarik buat kita semuanya. Dan di dalam kolom chat luar biasa banyak pertanyaan, tenang Bapak Ibu. Itu nanti kita akan bahas. Ini masih belum masuk kepada sesi ya diskusi. Nanti kita akan bahas. Tetap stay tune, ikut dalam webinar dan tentu pertanyaan nanti yang tertuju kepada Pak Joni dan tertuju kepada Bu Yuflinda akan kita bahas dan kita akan diskusikan. Oleh karena itu kita terima kasih kepada Pak Joni dan kepada Bu Yuflinda. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi keynote speech kita hari ini, yaitu Kepala BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Penny Kalukito MCP, di mana materi beliau akan ditayangkan dalam bentuk video rekaman. Jadi kepada tim, kami persilahkan untuk menayangkan. Yang saya
Baik, mohon maaf Bapak Ibu, lagi dalam proses, dipersilakan kepada tim untuk bisa menampilkan. Mohon maaf semuanya. Yang saya hormati Bapak Roy Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, peserta webinar di Hari Retail Nasional yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, dengan penuh rasa syukur tentunya kita dapat melaksanakan acara webinar Hari Retail Nasional kedua pada hari ini dalam kondisi sehat. Ya, alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa pandemi yang berat. Semoga ini akan terus lebih baik lagi ya, dan segera kita keluar dari pandemik masa pandemik ini dan semua kembali normal, new normal. Saya menyampaikan selamat pada Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRindo yang menyelenggarakan acara pada hari ini ya, memperingati Hari Retail Nasional ya, dengan tema Retail Tangguh, UMKM Maju, Indonesia Bangkit. Sangat cocok sekali dan Badan POM sangat mendukung tentunya ya. Badan POM selalu mendampingi sektor retail dalam pelayanan publiknya sesuai dengan pertama adalah ada payung Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Kemudian ada PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, yang ini semua juga telah diamanahkan untuk kita semua kepada juga para pelaku retail untuk menerapkan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan ya. Nah, kemudian baru saja kita mempunyai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP penerapannya nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasiskan resiko yang tentunya bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha. Dan ini sangat didukung oleh Badan POM dengan meluncurkan suatu peraturan Badan POM tahun 2021 nomor 21 tentang penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran. Peraturan ini merupakan revisi dari dua peraturan Badan POM sebelumnya, yaitu pedoman cara retail yang baik untuk toko modern dan pedoman cara retail yang baik untuk pasar tradisional. Tentunya dengan menambahkan aspek tanggung jawab manajemen, rencana keamanan pangan, dan sistem manajemen mutu. Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2021 ini juga dilengkapi pedoman pendukungnya, yaitu pedoman audit internal dan pedoman cara peredaran pangan olahan yang baik yang di-launching pada tanggal 15 Oktober 2021 di Bandung dan telah dihadiri oleh Ketua APRindo dan perwakilan pelaku usaha di peredaran pangan. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Dalam kegiatan tersebut juga telah disosialisasikan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran yang disebut dengan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan SMKPO yang merupakan sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasiskan risiko dan secara mandiri dilakukan oleh para pelaku usaha di sepanjang rantai peredaran pangan. Ya. Penerapan SMKPO ini juga didasarkan pada dua aspek utama, yaitu bahwa penerapan cara peredaran yang baik serta implementasi dari audit internalnya. Ya. Selanjutnya, bagi para pelaku usaha yang telah menerapkan SMKPO juga secara konsisten dapat mengajukan sertifikasinya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan pembagian tanggung jawab kita semua dalam sistem keamanan pangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sertifikasi SMKPO ini sifatnya wajib tentunya bagi para pelaku usaha. Namun,
Kami memahami penerapannya akan diberikan grace period selama 2 tahun, 24 bulan. Saya percaya bahwa walaupun diberikan grace period selama 2 tahun, saya kira setiap pelaku usaha retail akan berlomba-lomba secepatnya mendapatkan SMKPO tersebut, ya. Tentunya ini menunjukkan jaminan assurance dari kualitas pelaksanaan retail yang dilaksanakan oleh para pelaku dunia usaha. Ini tentunya ingin diraih oleh semua pelaku usaha. Dengan demikian juga dunia usaha juga ini dapat menyesuaikan dengan berbagai ketentuan regulasi, ya, dengan SMKPO tersebut. Ada berbagai regulasi yang terkait dengan aspek tanggung jawab manajemen, rencana keamanan pangan, serta sistem manajemen mutunya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan apresiasi juga kepada Aprindo yang telah bersinergi dengan Badan POM dalam hal mendorong para pelaku usaha di bidang peredaran pangan olahan untuk segera mengajukan sertifikasi SMKPO ini. Badan POM tentunya akan terus melakukan pendampingan pada pelaku usaha sarana retail pangan olahan untuk menerapkan cara peredaran pangan olahan yang baik melalui pendampingan untuk mewujudkan semua mempunyai sertifikat SMKPO. Sebagai penutup, saya berharap dengan semangat Hari Retail Nasional tahun 2021, adanya SMKPO ini juga dapat meningkatkan upaya perlindungan dan kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan pangan aman dan bermutu di sepanjang rantai peredaran pangan, sampai di tangan konsumen. Semoga perjuangan kita bersama untuk mewujudkan masyarakat berkualitas, sehat, dan Indonesia maju dapat terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, demikian video singkat keynote speech daripada hari ini Kepala BPOM Republik Indonesia yang tidak bisa join tetapi sudah mewakili dengan video rekaman yang ditayangkan. Dan Bapak Ibu, kita dapat info lagi bahwa ternyata Deputi lagi menutup acara yang sebenarnya sudah terinformasi kurang lebih 45 sampai 50 menit akan masuk. Jadi mohon maaf, Bu Deputi masih belum join, tapi dalam sistem sudah tergabung dalam Microsoft Teams, tetapi masih menutup acara sebentar. Jadi sebelum kita masuk ke sana, saya senang banget lihat pertanyaan ini luar biasa ya. Dari banyak ini belum mulai, sudah banyak sekali pertanyaan, yang mana kita berharap ini dalam kolom chat ini kita jadikan sebagai ajang untuk saling kenalan. Nah ini nih, saling kenalan untuk dari mana nih, jelaskan namanya dan sebagainya. Mudah-mudahan itu semakin menambah kekeluargaan kita, saling mengenal, dan satu sama lain. Tetapi ini sebelum masuk kepada Bu Deputi kita, narasumber kita, saya mungkin bisa memberikan satu pertanyaan kepada yang tadi memberikan testimonial, ada Pak Joni dan juga kepada Bu Yuflinda. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Pak sebagai Pak Joni dan juga Bu Yuflinda yang tadi mungkin akan bawa retail yang sudah sudah melakukan implementasi terhadap SMKPO. Nah, prosesnya adalah SMKPO ini ada satu pertanyaan, berbeda nggak dengan HACCP? Dan apakah SMKPO ini sifatnya sukarela atau sudah mandatori? Nah, ini mungkin pertanyaan first, saya mungkin dijawab sedikit singkat mungkin daripada Bu Yuflinda. Saya persilahkan Bu. Ya, saya rasa ini melengkapi ya, SMKPO ini melengkapi standar-standar keamanan pangan yang sudah ada, dan kalau ditanyakan apakah ini voluntary ataukah ini compulsory, jawabannya saat ini masih voluntary. Tapi seperti yang tadi disampaikan Ibu Kepala Badan, bahwa diberikan grace period selama 24 bulan dan kemudian ini akan menjadi wajib atau compulsory bagi pelaku usaha yang pangan ya, hulu ke hilir. Seperti itu, Mas Memo. Mungkin Pak Joni bisa melengkapi. Mungkin Pak Joni bisa melengkapi, Pak? Ya, terima kasih Ibu Yuflinda dan juga Pak Memo. Jadi saya tanggapan sedikit saja. Apa yang disampaikan oleh Ibu Yuflinda itu betul ya. Jadi memang standar ini kita boleh bangga ya.
bahwa saat ini di Indonesia BPOM sudah melakukan inovasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuslinda untuk memberikan suatu jaminan yang baik kepada kita semua, ke retail maupun UKM yang ada, untuk kita menghasilkan produk-produk yang bebas dari cemaran-cemaran yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita bicara mengenai apakah ini sama dengan HACCP, sebenarnya tadi yang Ibu Yuslinda sampaikan itu betul, karena apa yang dibangun oleh BPOM ini juga adalah sudah memperlengkapi ya standar-standar yang saat ini kita punyai ya. Jadi sudah melewati tahap itu, dan artinya bahwa di kita sebagai pelaku usaha itu kita melakukan yang tadi dibilang, karena kita lakukan proaktif control, berarti tahap-tahap itu sudah harus kita lalui, dan sudah tentu pendampingan dari BPOM juga khususnya untuk rekan-rekan yang mungkin belum memiliki standar-standar seperti itu pendampingan itu sangat luar biasa, dan akan memberikan informasi-informasi yang tepat kepada pelaku usaha kita semua untuk kita sampai kepada standar SMKPO itu. Jadi memang itu betul yang disampaikan oleh Ibu Yuslinda itu sangat tepat untuk jawaban pertanyaan ini. Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaan dari teman-teman ini, pertanyaan teman-teman tadi di sini ada beberapa pertanyaan double, dan saya rasa ini sudah ditanggapi ya sebagai pelaku yang sudah experience, sudah masuk ke dalam SMKPO ini, dan tentunya tanpa harus nanti dipertanyakan saat nanti speakernya memberikan materinya, tentu ini sudah terjawab lebih duluan. Nah, jadi, Pak Memo, boleh saya tambahkan Pak Memo? Sangat, silakan Pak Ketum, silakan. Ya, kiranya waktu yang tersedia ini kita juga bisa langsung dialog sebelum Ibu Rita Endang akan menyampaikan mengenai SMKPO secara detail. Baik, saya mungkin mau mengangkat, karena saya hadir pada saat kick-off dari SMKPO ini, bersama dengan Kepala BPOM, beserta seluruh jajaran, dan juga perwakilan pelaku usaha, Aprindo juga terlibat tentunya di kick-off ini. Pada saat itu minimal ada 3 penyampaian mengenai benefit ketika satu perusahaan, korporasi, retail, ataupun juga toko tradisional, gerai tradisional mendapatkan SMKPO. Nah, apa sih benefitnya? Ya sama, kita sebenarnya pada dasarnya juga layaknya sebagai konsumen ya, selalu mengutamakan menanyakan dulu benefitnya apa, kan seperti itu. Kalau kita ingin belanja, diskonnya berapa atau benefitnya apa? Nah, itu adalah satu behavior, dan tentunya ini juga hal yang sama kepada pelaku usaha. Benefitnya apa? Seperti itu mungkin. Nah, saya mau menambahkan waktu kick-off itu disampaikan yang pertama adalah keuntungan yang didapat setelah mendapatkan sertifikasi SMKPO. Ya. Kalau cara-caranya tadi sudah dijelaskan, ini adalah voluntary assessment, atau kita melaporkan, kita memberitahu, kemudian nanti diaudit, itu semua mekanismenya tidak physically, tapi dimulai dengan sistem online ya, dengan pengajuan, mulai dari pengajuan sampai pada prosesnya. Nah, kira-kira apa keuntungannya sistem voluntary report atau voluntary assessment ini untuk mendapatkan sertifikasi SMKPO ini? Yang pertama adalah sarana peredaran. Sarana peredaran berarti ini bisa bicara retail, bisa bicara supermarket, bisa bicara minimarket, bisa bicara grosir, bisa bicara toko tradisional, toko pasar, toko-toko yang ada di pasar misalnya, dan apapun ya yang berkaitan dengan yang disebut dengan sarana peredaran barang tentunya, yang telah tersertifikasi SMKPO akan dikeluarkan dari list prioritas sarana yang akan diperiksa. Nah, ini menarik ya. Karena apa? Karena memang sekarang zaman sudah berubah ya. Zaman ada 2 hal yang berubah. Satu, zaman berubah lebih global karena globalisasi, dan kedua, lebih cepat ya karena ada digitalisasi. Nah, untuk itu sistem ini hadir menjawab 2 perubahan tersebut, globalisasi dan juga percepatan atau lewat digitalisasi. Jadi tidak, dengan adanya SMKPO ini, maka gerai, minimarket, supermarket, hypermarket, grosir,
toko dan lain sebagainya akan dikeluarkan dari list prioritas sarana yang akan diperiksa. Mengapa tidak akan diperiksa? Karena sudah dapat sertifikasi, sudah melaporkan, sudah terverifikasi bahwa pangan yang dijual, ya kembali lagi tadi di awal saya katakan bahwa kita melakukan segala sesuatu untuk apa sih? Ya untuk berjualan kan, untuk berdagang, untuk kita bisa memindahkan barang ya dari kita yang ada di toko, yang ada di retail kepada konsumen. Nah, untuk itu barang-barang tersebut sudah tidak menjadi list prioritas untuk diperiksa. Karena apa? Karena sudah dilaporkan dan sudah terverifikasi barang-barang pangannya. Nah, kemudian yang kedua, saya mencatat pada saat itu kick off tersebut, pelaku usaha dapat menggunakan logo SMKPO. Nah, ini logonya nanti dikeluarkan oleh BPOM tentunya untuk kegiatan pemasaran pangan olahan di media apapun. Jadi ini ada satu kebanggaan nanti, satu proud dari pelaku usaha, kita sebagai retail atau sebagai UMKM yang punya toko atau yang juga menjalankan toko, baik di pusat pemerintahan, Jakarta, maupun juga di provinsi-provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh wilayah Indonesia, akan ada logo ketika gerai atau toko kita untuk menyalurkan bahan pangan itu sudah terverifikasi oleh sertifikasi ini, SMKPO ini. Dan tentunya ini jadi faktor pembeda, ya. Ketika toko kita memiliki logo ini, yang memang dikeluarkan oleh BPOM sebagai tanda sudah tersertifikasi, maka jelas gerai kita itu sudah aman untuk dikonsumsi pangannya, ya, sudah sehat, ya, sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang diamanahkan, ya, yang sudah menjadi bagian daripada proses yang sudah dilewati sehingga layak jual, layak konsumsi, dan layak untuk ya tentunya dinikmati ya makanan atau minuman atau pangan yang dijual di gerai tersebut. Nah yang ketiga, nah ini yang menarik nih, akan terbangun kepercayaan konsumen terkait keamanan pangan pada sarana yang telah tersertifikasi. Nah, tentunya kembali lagi, konsumen itu bukan orang lain ya. Diri kita sendiri juga adalah konsumen. Nah, ketika kita juga masuk melihat yang nanti tentu akan disosialisasikan bahwa gerai yang tersertifikasi akan ada logonya SMKPO. Nah, ketika saya sebagai konsumen datang ke toko, ke gerai, ya, ke retail, itu ada melihat logonya SMKPO, artinya ada satu jaminan bahwa saya masuk pada toko atau gerai yang sehat, ya, yang produk-produk pangannya sudah sehat, sudah tersertifikasi, aman, higienis, dan seterusnya. Nah ini tentunya bagi pelaku usaha, kalau kita bicara sebagian besar mungkin yang hadir partisipan pada pagi hari ini adalah pelaku usaha, maka ini akan menambah nilai jual, ya, added value dari usaha kita. Pandemik membuat kita tidak boleh menyerah. Tapi kita perlu melakukan terobosan. Kita melakukan semangat untuk terus optimis dan berkembang. Tidak hanya bertahan, tapi harus berkembang. Nah, tentunya ini adalah salah satu cara, salah satu langkah untuk mengembangkan, ya, memberi keyakinan kepada konsumen yang datang ke gerai kita bahwa gerai kita sudah tersertifikasi. Nah, berarti yang dijual juga sudah aman, higienis, dan sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Nah, ini tentunya keuntungan yang akan kita dapat ketika kita mendapatkan verifikasi dari BPOM melalui sertifikasi SMKPO, yang tentunya ada langkah-langkahnya. Ya, mendapat sertifikasi sama seperti kita sekolah, ijazah itu tidak serta-merta kita masuk kemudian langsung dapat ijazah. Ada prosesnya, ya, ada belajarnya, ya, ada verifikasinya. Nah, prosesnya itu hari ini kita sudah lihat ada 2 bukti, ternyata tidak sulit. Ada 2 bukti, ada 2 retail yang sudah mendapat sertifikasi SMKPO dalam waktu lebih kurang 2 minggu. Dari kick off SMKPO. Superindo dan teman-teman kita di Hypermart yang merupakan anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Berharap melalui webinar ini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikutinya, dapat melanjutkannya.
Karena apa yang kita lakukan ini adalah buat kebaikan kita semua. Ya, terima kasih Pak Memo. Baik, terima kasih Pak Roy, Ketua Umum Aprindo yang memberikan speech-nya yang berkaitan dengan MSKPO, dan tentunya SMKPO ini sangat penting ya, dan ini sudah dibuktikan tadi terakhir saya catat bahwa terakhir sudah dibuktikan oleh anggota Aprindo. Dalam hal ini ada 2 retail yang sudah melakukan ini, dan tentu tidak ada hal yang menyulitkan, yang penting prosedural diikuti, dijalani, dan dalam 2 minggu ternyata 2 retail ini bisa membuktikan bahwa bisa menikmati prosesnya. Nah, dan tentu dalam kolom chat juga di sini banyak teman yang bertanya tentang SMKPO, tentang hal lain, dan teman dari BPOM juga topik. Jadi terima kasih kepada teman BPOM yang sudah join menanggapi dengan berbicara dalam artinya bergantung pada sesuatu, tetapi teman-teman semua ini anggota BPOM di dalam chat. Baik, kalau kita kepada proses kayak sekarang, kalau berkenan kita sama kita hari dari Rita Endang. Selamat, apakah selamat pagi. Baik, infonya sebentar lagi join Bapak Ibu, ternyata masih ada acara yang agendanya ternyata sama, di mana beliau harus menutup agenda itu juga. Jadi sehingga agenda beliau join sampai saat ini. Kembali lagi kita mencoba untuk melanjutkan menuju definisi. Di sini banyak pertanyaan yang menurut situasi dan jauh diberikan sehingga tidak bisa. Teman-teman yang hadir di webinar hari ini, tentunya di dalam kolom chat di situ sudah kita cantumkan lagi registrasi ulang kepada Bapak semuanya untuk melakukan registrasi akan kita berikan free sertifikat. Jadi nanti kita sediakan sertifikat ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa langsung melakukan lagi kepada registrasi ulang. Dan seperti di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa Aprindo dalam hal ini bersama dengan Microsoft bekerja sama untuk bekerja sama dalam hal mendigitalisasi retail Indonesia, salah satunya dengan menyediakan panduan retail dan UMKM modern di Indonesia. Oleh karena itu, kunjungi ya www.retail.modernindonesia.com. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, silakan klik link yang sudah dicantumkan dalam kolom chat dan ikuti prosesnya untuk bisa mengetahui proses kerjasama antara Aprindo dan Microsoft di dalam mendigitalisasi retail Indonesia dan salah satunya panduan retail untuk UMKM. Baik. Masih belum juga join, mungkin kita sapa semuanya ya. Mungkin sudah ditayangkan, baik. Terima kasih. Dan di sini sudah layar sudah ditayangkan. Seperti ini adalah bentuk websitenya. Jadi Bapak Ibu silahkan kunjungi websitenya ya. Di kolom chat dan juga di layar sudah tersedia ya. Linknya retailmodernindonesia.com. Jadi Bapak Ibu silahkan kunjungi sehingga untuk kerjasama Aprindo dan Microsoft ini lebih dipahami di dalam hal mendigitalisasi bukan hanya terhadap retailnya, tetapi juga terhadap UMKM Indonesia. Ya, jadi di dalam hal merayakan Hari Retail Nasional kedua tahun 2021 ini banyak agenda, banyak kerjasama yang kita lakukan dan salah satunya adalah Microsoft yang sangat-sangat mendukung acara ini. Ya, jadi terima kasih kepada Microsoft Indonesia yang sangat sudah support terhadap pelaksanaan Hari Retail Nasional kedua tahun 2021. Dan saya dengan info dari tim BPOM, direktur kita, ya, yaitu Dr. Anda Rita Endang APT MKes sebagai narasumber kita, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM
Republik Indonesia sudah join di layar. Kita sapa, selamat pagi, Bu Rita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi Bu Rita, terima kasih waktu kesempatannya. Salam Ya. sehat. Mohon maaf sekali, ini lama menunggu karena ada beberapa hal tadi yang tidak dapat saya tinggalkan. Ada rapat terkait dengan SUN, ya, terkait dengan tadi rapat dengan Bappenas, kemudian dengan asosiasi. Baik. Ya. Waktu, tidak menunggu waktu lagi Bu, kita akan berikan waktu kepada narasumber kita. Sekali lagi kami akan menjelaskan profilnya. Ibu Dr. Anda Rita Endang, APTMKes, adalah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Iya. Terima kasih sekali MC, Pak Roy, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada pagi ini, Pak Roy, saya diundang di acara yang luar biasa, acara webinar Hari Retail Nasional kedua, satu penghargaan bagi Badan POM untuk bisa hadir bersama-sama dengan Aprindo di sini untuk menjelaskan regulasi baru. Sebetulnya bukan baru ya, tetapi revitalisasi dari dua aturan, kemudian kita buat concise menjadi satu sehingga bisa betul-betul mudah dipahami oleh semua stakeholder retail, baik retail modern maupun retail tradisional. Slide bisa jalan? Ya, slide bisa? Oke, ya. Baik Ibu Bapak sekalian, ini adalah judul terkait dengan apa yang akan saya sampaikan mengenai sistem manajemen keamanan pangan olahan di sarana peredaran. Jadi betul-betul apa yang akan kita buat untuk melakukan manajemen, pengaturan mulai dari bahan bakunya, ya, kemudian menjadi produk tersebut, dan ini untuk disimpan, kemudian diedarkan, sehingga produk ini tetap terjamin aman dan bermutu di sarana peredaran. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat agenda, ya silahkan saja, kemudian bisa masuk ke dasar hukum. Sekali lagi ada dasar hukum, ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang 18 tentang pangan, lalu Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja, ada PP 86 tentang keamanan pangan. Ini jelas sekali di dalam peraturan pemerintah Badan POM diberikan amanah untuk mengawal keamanan pangan. Produk yang beredar harus produk yang aman, bermutu, informasinya jelas di dalam label, tidak boleh berlebihan. Ya, oleh karena itu harus ada tanggal kadaluarsa, salah satu persyaratan. Ya, kemudian harus ada komposisi yang harus dicantumkan di sana. Kemudian ada PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, ini adalah perizinan, termasuk nanti di dalamnya adalah sertifikasi SMKPO, Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran, yang akan masuk menengah, rendah, dan menengah tinggi. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian ada PP 10-nya. Dan yang saat ini yang kita akan bahas mengenai peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2021 tentang sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan di sarana peredaran. Ibu Bapak sekalian, ya slide. Tentu sekali bahwa kita ketahui bahwa sistem jaminan keamanan pangan mutu itu harusnya secara komprehensif, ya, dari mulai suppliernya, manufacturernya itu harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Ya, jadi ketika produk itu sampai ke manufacturer, tentu baik terkait dengan mutunya harus dilihat, ya, suhunya, kelembapannya, kemasannya harus dalam kemasan yang utuh. Ya. Ketika di manufacturer di industri pangan juga dia sudah harus memenuhi persyaratan CPPOB-nya atau program manajemen risiko khusus untuk produk-produk tertentu. Ya, kemudian, nah ini di tempat Ibu Bapak sekalian di distribusinya ataupun sampai di retailnya, ini yang saat ini adalah harus memiliki SMKPO, Sistem Manajemen Keamanan
pangan olahan. Ini yang sedang kita bahas hari ini. Sehingga ketika sampai kepada customer, ini betul-betul merupakan satu bagian keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sehingga Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat kembali mekanisme penetapannya, ya, kategori usaha kalau kita lihat yang berbasis resiko, kita lihat ada jenisnya. Jadi skala usaha bisa tentu Ibu Bapak sekalian usaha mikro, kecil, ya. Kemudian juga usaha menengah, ya. Ini yang ada, kemudian usaha besar. Nah, kalau kita lihat kembali itu adalah dari segi skala. Bagaimana dengan tingkat risikonya? Tingkat risiko yang harus dilihat adalah risiko rendah, menengah, dan tinggi. Ya, sekali lagi. Nah, untuk SMKPO ini ada 2 risiko, yaitu risiko rendah dan menengah. Ya, jadi sekali lagi, risiko inilah nanti yang betul-betul harus kita upayakan untuk apa? Tidak terjadi hal-hal yang betul-betul mengganggu baik kesehatan, keselamatan, atau mengganggu lingkungan, ya, dan lain-lain tentu saja. Sehingga sekali lagi potensi-potensi bahaya dan tingkat bahaya ini betul-betul kita atur. Nah, perizinan berusaha berbasis risiko sekali lagi adalah untuk melihat kembali yang mana perlu SMKPO. Ya, SMKPO ini slide ya adalah tentu saja perizinan yang kita lihat upayakan adalah dari bentuk, ya kalau kita lihat kegiatan usahanya tadi, kegiatan usaha tingkat risiko rendah, ya kemudian tingkat usaha menengah, dan tingkat usaha risiko tinggi. Nah, kalau kita bagi kembali yang risiko menengah, ada risiko menengah rendah, ada risiko menengah tinggi. Ya, menengah rendah katakanlah untuk produk-produk apa saja, produk-produk yang dijual dengan risikonya sangat rendah. Sekali lagi dari sisi risiko, ya. Kemudian menengah tinggi yang SNI, ya. Kemudian kita kompilasi ini sehingga kita bisa melihat ini menengah rendah dan menengah tinggi inilah yang perlu untuk diatur sertifikat SMKPO-nya. Kalau tingkat usahanya rendah, ini slide-nya bisa jalan kah? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Clear, Bu. Oke, slide-nya apa bisa bergerak ya? Di tempat saya slide-nya tidak ada. Baik, mungkin menunggu dari tim mempresentasikan slide-nya, Bu. Mungkin ada kendala teknis. Sambil slide-nya kami lihat ya. Ya, kita lihat. Ya. Oh, slide-nya mesti muter-muter. Nah, karena itu kalau kita lihat ya di halaman 7 ya. Di halaman 7. Jadi kita lihat bahwa menengah rendah, menengah tinggi ini persyaratannya apa saja? Pertama adalah tentu nomor induk berusaha atau NIB. Ya, NIB dengan satu adalah sertifikat standar. Artinya sertifikat yang dipersyaratkan itu harus dipenuhi. Nah, sertifikat persyaratan ini yang harus dipenuhi baik NIB, kemudian sertifikat standarnya. Jika ini sudah memenuhi persyaratan baru bisa diberikan SMKPO, sertifikat SMKPO. Tentu di dalamnya sekali lagi adalah utamanya adalah dapat melakukan self assessment. Ya, dengan begitu banyaknya retail ini tidak mungkin Badan POM melakukan pengawasan satu-satu. Saat ini dilakukan satu persatu, tetapi ini kami sudah melihat ini tidak efektif. Oleh karena itu perubahan dari watchdog kemudian jadi proaktif. Retail yang melakukan inspeksi diri sehingga dari komitmen tersebut ya dari satu NIB dan pernyataan komitmen terkait dengan sertifikasi standar maka bisa langsung diberikan SMKPO. Nah, ini yang akan diberikan sertifikat SMKPO. Untuk yang resiko rendah sekali ya, kegiatan usaha tingkat resiko rendah hanya NIB ini tidak ada di Badan POM ya.
Kemudian resiko tinggi, ini NIB dengan izin. Ya, ini perizinan, ini diberikan oleh Badan POM. Ibu Bapak sekalian, sehingga kalau kita lihat SMKPO ini sudah di launching, di kick off-nya ya, tanggal 15 Oktober 2021 di Bandung. Pada saat itu juga Ketua Aprindo, Pak Roy hadir di sana juga. Terima kasih Pak Roy sudah hadir di sana, sehingga ini sudah disampaikan juga pertama kali. Aprindo bersama juga dengan beberapa teman-teman asosiasi retail hadir di sana, dan Ibu Kepala Badan POM sendiri memang yang menyampaikan informasi mengenai adanya sistem manajemen keamanan pangan olahan, kemudian di launching lah perka tersebut dengan sistemnya. Jadi sekali lagi sudah ada sistem informasi online yang dapat digunakan oleh Ibu Bapak sekalian. Pada saat itu memang ada pembicaraan bagaimana agar layanan ini bisa lebih mudah dan lebih masif kepada seluruh retail. Saat itu saya bicara dengan Pak Roy adalah ada beberapa kali pertemuan sehingga memang Ibu Bapak sekalian dari retail ini dapat memperoleh sertifikasi dengan mudah. Nah, peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2021 tentang penerapan sistem manajemen keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran ini terdiri dari beberapa hal, yaitu pedomannya sendiri. Pedoman CPRPOP itu cara peredaran pangan olahan yang baik, ya. Kemudian pedoman audit internal. Sebetulnya secara garis besar ada dua, ya. Jadi bagaimana pedoman peredarannya, kemudian pedoman audit internal. Ya, ini betul-betul dibuat sangat mudah. Jadi Ibu Bapak sekalian melihat cara peredarannya, mulai dari produk tersebut sampai di tempat Ibu Bapak sekalian disimpan, dipajang, didistribusikan, peredarannya itu sudah kami atur dalam cara peredarannya. Atau kalau secara online, apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kemudian yang penting sekali adalah audit internal. Nah, di dalam audit internal ini tentu sekali adalah kita mengaudit diri sendiri. Nah, apakah ada penanggung jawabnya? Kemudian pemilik sarana betul-betul nggak memahami produk yang ada. Ya. Jadi jangan seperti sekarang, hanya by name saja ya, tapi betul-betul bisa memahami. Nah, kemudian ada juga logo SMKPO yang akan disilahkan untuk dipajang. Ya. Kalau dulu mungkin masih ingat adanya semacam stiker ya, stiker ini diberikan, ini juga stiker masih ada, tetapi lebih kuat lagi, lebih stikernya dan jelas ada logonya, logo SMKPO ya, dengan format sertifikat dan adanya nanti supaya masyarakat jelas untuk menengah rendah ini ada format sertifikatnya SMKPO, ini juga sudah kami buat, surat untuk pernyataan komitmennya sudah ada. Ini silahkan di-download di JDIH pom.go.id. Jadi sekali lagi adalah pedoman cara peredaran pangan olahan yang baik ini bukan sesuatu yang baru ya, tetapi gabungan dari dua peraturan, yaitu Perka Badan POM nomor sekian 10569 tahun 2011 ya, tentang cara pedoman retail pangan olahan yang baik di sarana modern, kemudian Perka Badan POM nomor 5 slide tahun 2015 tentang pedoman cara retail pangan yang baik di pasar tradisional. Dua peraturan ini kami buat, kami revitalisasi, kami gabungkan jadi satu supaya masyarakat tentu saja pelaku usaha tidak sulit. Nah, dua perka ini kami gabung dan tentu saja perka lama kami cabut jadi perka yang baru gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sekali lagi Ibu Bapak sekalian, tapi menggabungkan dengan menambah beberapa informasi penting seperti bagaimana mengelolanya atau manajemennya, perencanaan untuk retail yang baik ya. Kemudian juga bagaimana peredarannya. Nah, ini secara garis besar kami gabung di sini sehingga keluarlah terbitlah Perbe POM 21 tahun 21 seperti ini terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan olahan. Jadi sekali lagi ini perka ini kami cabut dan ada perka yang baru. Ibu Bapak sekalian, oleh karena itulah sertifikasi SMKPO di sarana peredaran, kalau dulu nggak ada sertifikasinya ya, slide. Tetapi sekarang ada sertifikasinya. Ya, kalau dulu sudah ada kami audit, selesai begitu. Tapi sekarang ada sertifikasi boleh dipajang. Kalau kayak apotik itu ada apotik sertifikat itu dipajang. Nah, ini juga di sarana peredaran seperti itu. Silahkan untuk ditunjukkan, dipajang,
Tempo hari saya bicara dengan Pak Roy gimana caranya supaya ini bisa kolaborasi dengan Aprindo. Ini silahkan saja ya, tapi yang jelas tentu ada sertifikat Badan POM-nya lebih dahulu. Kemudian apakah ini nantinya ada satu statement ataupun sebagai anggota Aprindo, itu silahkan saja, itu sangat-sangat dimungkinkan. Nanti untuk formatnya Pak Roy dapat kita bahas ya bersama dengan Bu Ratna, Direktur Pengawasan Peredaran. Nah, sertifikasi inilah nanti yang akan masuk di retail-retail, dan ini menjadi satu hal yang wajib ya. Mengapa? Sekali lagi memang terkait dengan keamanan pangan, mau industri atau retail ya tentu harus wajib dong menerapkan satu keamanan pangan ya. Tentu sekali, dan saya kira ini semuanya juga memahami wajib untuk menerapkan SMKPO atau penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik. Ya, sekali lagi ada 2 nanti sertifikat jenisnya SMKPO. Pertama adalah sertifikat terkait pemenuhan komitmen. Yang kedua adalah sertifikat pemenuhan standar. Ya tadi tergantung kategorinya. Kalau menengah rendah dia hanya komitmen. Komitmen tuh seperti ini. Saya berjanji cukup ya akan melaksanakan 6 bulan. Kemudian kami cek 6 bulan. Atau kalau pemenuhan standar, standar-standarnya dikumpulkan. Nah, itu kemudian diberikan sertifikat. Tapi sekali lagi jangan lupa tetap harus kami akan lakukan melihat kembali, memvalidasi kembali 2 sertifikat ini. Ibu Bapak sekalian, oleh karena itu bagaimana untuk masuk dalam SMKPO, tentu pertama kali sebelumnya ya, slide sebelumnya harus input data dulu. Input data umum perusahaan, ya penanggung jawab, kemudian pendukung, ya yang ini, dan itu waktunya 1 hari. Ya, ini juga sudah ada. Saya kira ini sesuatu untuk keamanan Ibu Bapak sekalian, ada user password. Ya. Yang sering terjadi kalau perusahaannya atau karyawannya kemudian pergi, ya itu user password-nya itu harus pemilik harus mulai memaintain. Beberapa kali dispute justru user password-nya hilang, kemudian tidak dapat menginput data, mau melakukan perubahan dan lain-lain ini nggak bisa. Nah ini harus diperhatikan. Bagaimana sertifikasi pemenuhan komitmen? Pertama, sekali lagi mulai ya input datanya, data sarana, ya provinsi, kemudian data sertifikasi SMKPO-nya, ya. Kemudian juga file-file yang akan diupload ya tadi. Kalau ini pemenuhan komitmen ya komitmennya diupload, ya diupload komitmennya. Kemudian pembayaran, ya sekali lagi ada pembayarannya untuk PNBP minimarket ini 250.000. Tapi untuk usaha mikro kecil sekali lagi ya dan pengelola pasar itu 0 rupiah. 0 rupiah ya karena ini memang sudah keberpihakan Badan POM pada usaha mikro kecil. Kemudian ada penanda tangannya ya. Kemudian sertifikat pemenuhan standar. Ini halnya sama ya, tetapi ini tentu saja karena pemenuhan standar ini untuk menengah tinggi, otomatis memang persyaratannya juga lebih banyak. Dari mulai pemenuhan standarnya, standar-standar apa saja, CPPOB yang sedia punya, ya, cara peredaran sertifikat, cara peredaran yang dia punya, kemudian audit internal, nama, pelatihan yang dilakukan, ya, itu ada di dalam sistem audit internal. Kemudian layout sarana, ya, di mana meletakkan produk, kemudian di mana toilet dan lain-lain, ada nggak kebersihannya di sana. Ini sudah ada. Jadi lebih tinggi lagi ini pemenuhan standar. Dokumen keamanan pangan dan mutunya juga harus ada. Kemudian ini di-apply, masuk, bayar, ya. Ini untuk importir, distributor, agen 500.000. Ini per berapa kali sih? Ini per 5 tahun. Tapi selama ini tidak ada perubahan, tentu tinggal update saja. Ya, jadi ini pada saat baru ini mendaftar bayar sebesar 500.000. Oleh karena itulah Ibu Bapak sekalian pada penerapan sertifikasi SMKPO ini memang dibuat dalam rangka pembaharuan paradigma. Ya kalau dulu melihatnya watchdog, tapi sekarang proaktif control. Artinya betul-betul mengawasi diri sendiri. Ya Badan POM hanya melihat laporan setiap 6 bulan. Kami melihat laporan Ibu Bapak sekalian. Ya, laporan ini tentu harus memenuhi syarat ya, kalau tidak tentu ada hal-hal yang memang dilakukan dalam rangka pembinaan. Beberapa sertifikasi sebagaimana halnya sertifikasi lainnya ada perpanjangan, pencabutan ya jika tidak memenuhi persyaratan, ada pelanggaran tentu kami cabut izinnya ya. Atau ada perubahan-perubahan kalau alamatnya tidak perubahan alamat tadi tapi tidak mengubah lokasi ya, RT-nya jadi berubah ya atau kelurahan berubah tapi lokasinya di situ saja, atau perubahan nama perusahaan ya
Ini tentu saja diizinkan, tetapi memang harus di-apply. Ibu Bapak sekalian, kalau dalam hal penerapan SMKPO ini, pelaku usaha telah menerapkan, ya, jadi telah menerapkan cara peredaran pangan yang baik, ya, kemudian importir juga sudah punya hasil pemeriksaannya, ya. Tentu sekali lagi untuk menjadi sebuah importir harus ada PSB. Namun sekali lagi PSB yang saat ini setelah adanya SMKPO, PSB-nya untuk para importir diubah menjadi SMKPO. Ya, jadi ini ada perubahan di dalamnya. Nah, deadline-nya kapan? Deadline-nya sejak peraturan ini diundangkan, paling lama 24 bulan sejak peraturan ini diundangkan adalah pelaku usaha sudah menerapkan. Nah, oleh karena itulah memang kami senang sekali bersama dengan Pak Roy di sini untuk sama-sama Pak Roy untuk para pelaku usaha beberapa kali pelatihan ya ini untuk dapat membuat satu atau para pelaku usaha retail untuk mulai mendaftarkan sehingga memperoleh sertifikat SMKPO. Nah, pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikatnya ya komitmennya harus diberikan paling lama 6 bulan dipenuhi. Tadi kan hanya kalau mendengar rendah komitmen saja. Nah, namanya komitmen, ya janjinya dipenuhi. 6 bulan kemudian sudah mulai dipenuhi. Dari mulai ada layout-nya, ada produk yang didistribusikan sesuai dengan standar, itu dilaporkan. Kapan pelaporannya? Sejak terbitnya SMKPO, 6 bulan kemudian, itu harus dilaporkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi saya sampaikan mengenai PSB importir baru, sudah ada edaran dari Kepala Badan POM nomor Jadi sekali lagi, dulu ada pendaftaran sarana baru ya, kalau di balai di provinsi yang dilakukan oleh Badan POM untuk menjadi sebuah importir. Tapi dengan adanya SMKPO, oleh karena itu maka terkait dengan PSB baru importir baru ini kita ubah harus memiliki sertifikat SMKPO. Ya. Sebetulnya sama, hanya kemudian kita mulai mengkategorisasi kalau importir untuk mau masuk registrasi sertifikatnya SMKPO. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan di sana ya. Tetapi sekali lagi tentu saja cara peredaran pangan olahan yang baik dengan mengatur mutu ya, memperhatikan mutu itu menjadi hal yang penting. Ada manfaatnya sertifikat SMKPO banyak sekali. Pertama adalah kalau punya sertifikat, ini tidak menjadi prioritas pemeriksaan rutin Badan POM. Mengapa? Karena 6 bulan sekali Ibu Bapak sekalian kan sudah lapor ke kami. Jadi ini yang sudah memiliki sertifikat nggak perlu kami lakukan pemeriksaan, ya, tetapi sudah ada laporan. Tentu saja dalam rangka pengawasan bisa saja uji petik ya, ada laporan dari masyarakat ya, kemudian juga produknya ditemukan katakanlah tidak memenuhi syarat ya. Tentu saja mungkin saja ini dilakukan. Tapi ini bukan menjadi satu prioritas. Badan POM ketika melakukan pengawasan rutin itu sudah punya map-nya, Pak. Punya roadmap-nya, siapa saja yang akan diperiksa itu 1 tahun kami sudah punya. Berdasarkan track record, hasil pengujian, hasil pengawasan, itu menjadi roadmap. Nah, dengan adanya sertifikat SMKPO, tidak perlu lagi, itu sudah keluar daripada prioritas pemeriksaan rutin. Yang kedua adalah pencantuman logo. Ya, adanya logo SMKPO yang dapat dicantumkan untuk Ibu Bapak sekalian dalam rangka pemasaran atau ketika akan melakukan pengiklanan. Ya, bahwa katakanlah perusahaan atau produk A dijual di tempat Ibu Bapak sekalian yang telah memenuhi persyaratan atau telah memenuhi sertifikat SMKPO. Logo SMKPO-nya ini juga silahkan dipakai ketika nanti melakukan iklan ya, tentu saja untuk pangan yang bisa diiklankan ya, tapi untuk PKMK pangan yang tidak boleh diiklankan tentu ini tidak boleh dicantumkan. Dan sekali lagi adalah SMKPO ini kan sesuai standar, artinya mutunya, kemudian ketika penyimpanannya, peredarannya sudah memenuhi persyaratan standar. Oleh karena itu tentu saja masyarakat akan lebih trust kepada Ibu Bapak sekalian. Dan satu hal yang penting kembali adalah kami sampaikan tentu ini akan kami cantumkan di website Badan POM. Ibu Bapak sekalian yang sudah punya sertifikat SMKPO ini kami cantumkan, kami promosikan di medsos atau website Badan POM. Mengapa ini penting?
Karena masyarakat harus tahu mana retail-retail yang sudah sesuai dengan persyaratan standar peredarannya. Nah, oleh karena itulah ini kami bangun satu bentuk bahwa Badan POM peduli untuk melihat keamanan dan mutu produk melalui sarana retail pangan Ibu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi ini juga kami akan cantumkan ke dalam website. Ibu Bapak sekalian, tanggal 2 November ya kami juga sudah menyerahkan ini beberapa penyerahan pada saat frozen food lalu ya, ada gelar pendampingan UMKM frozen food ya. Tanggal 2 sampai 8 November 2021 ini juga ada 2 perusahaan yang kami berikan ya. Matahari Putra Prima, kemudian Prima Food International ya, Prima Freshmart. Ini juga sudah mendapatkan sertifikatnya ya. Kemudian juga pertanggal 22 November ya, ini Pak Roy ya pada waktu itu ya, ada beberapa sertifikat yang diberikan, ada MPPA, ini diberikan Matahari Putra Prima, TBK retailnya, kemudian Superindo, ada Prima Freshmart ya, itu ada cukup banyak ya retail-retailnya, dan ada juga dan ditambah dengan 12 sarana importir dan 3 sarana distributor yang diberikan sertifikat SMKPO. Tadi contohnya di medsos dan website Badan POM juga kami cantumkan supaya ini menjadi kegairahan pada retail untuk mulai melakukan pengurusan. Mengapa? Karena ini sesuatu yang baru, tentu saja berbagai upaya. Pertama, ini adalah indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kalau Badan POM membuat ini sudah berbicara juga dengan Badan Perencanaan Nasional, Bappenas, ya. Ini juga dimonitor kegiatannya. Dan yang penting sekali adalah tentu saja Badan POM sebagai regulator di Indonesia, ya, patuh terhadap undang-undang pangan, undang-undang PP 86 tentang keamanan pangan. Jelas sekali amanahnya jelas bahwa Badan POM harus mengatur produk, ya, mengawal produk di Indonesia yang aman, berkhasiat, aman, bermutu, labelnya tidak melebihi dari informasinya, labelnya harus sesuai dengan standar sehingga masyarakat dapat teredukasi dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak sekalian, melalui sertifikat SMKPO ini kami berharap bahwa pelaku usaha mulai dengan melakukan satu inspeksi diri, ya, mulai dengan dapat melakukan pengawasan secara mandiri, dan kemudian ini juga di-apply ke Badan POM untuk mendapat sertifikat SMKPO. Sekali lagi SMKPO ini ya pada saat ini masih yang modern dulu, ya tahun depan baru kita laksanakan untuk SMKPO di peredaran tradisional, ya, supaya tentu saja ini jauh lebih mudah. Namun demikian prosesnya ini sudah tahun November ya, pasti kelihatannya akan beberapa sarana modernnya juga akan ada di awal 2022. Dan saya sampaikan bahwa standar SMKPO ini bukan hanya Indonesia, ya, tetapi negara-negara lain juga mengaturnya, ya, seperti standar Codex, kemudian Global Food Safety Initiative, ya, beberapa dunia juga mengatur. Karena percuma saja dibangun di sebuah industri pangan yang baik atau UMKM yang baik, semuanya keamanan mutunya, kalau peredarannya ya tidak ikut, percuma saja. Ya, tentu semuanya harus persyaratan mutunya harus terjamin, amannya juga harus terjamin. Jangan sampai di peredarannya justru tidak memenuhi persyaratan mutu, pemajangannya tidak sesuai, pendistribusiannya nggak sesuai, ini percuma saja. Oleh karena itulah memang sekali lagi ini berlaku untuk seluruhnya, ya, bukan hanya industri pangan, tapi termasuk usaha mikro kecil. Ini juga harus melakukan. Mengapa? Karena sekali lagi siapapun yang berusaha di Indonesia harus tetap menjamin produknya ini aman, bermanfaat, ya, bermutu, memiliki label, dan ini sampai ke tangan masyarakat dan masyarakat juga bisa mengkonsumsi dengan baik. Jadi sekali lagi tetap ada persyaratan baik usaha mikro kecil tentu saja dalam rangka untuk melindungi kesehatan masyarakat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dari Badan POM. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Deputi, Bu Rita yang sudah memberikan materinya yang luar biasa. Dan tentu Pak, hal ini tadi kalau saya lihat bahwa SMKPO ini mampu mengubah paradigma sistem pengawasan yang lebih proaktif kontrol. Nah, jadi ini pentingnya juga
bahwa SMKPO ini sangat penting kepada kita semuanya. Dan tadi beberapa catatan, ada 2 sertifikasi SMKPO, ada sertifikasi pemenuhan komitmen SMKPO dan sertifikasi pemenuhan standar SMKPO ya. Kemudian SMKPO itu diperpanjang pada rantai peredaran termasuk importir, distributor, pasar dan retail di luar pasar. Nah, ini cukup banyak pertanyaan Bu yang di dalam kolom chat. Mohon izin jika berkenan, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya sampaikan Bu. Perlu saya sampaikan dari teman-teman untuk nanti bisa ditanggapi oleh Bu Rita dalam hal ini. Ada pertanyaan, mohon maaf kalau sudah nanti mungkin bisa dijawab yang secara singkat Bu. Dari Jusman Kutai Kartanegara bertanya bahwa UMKM skala home industry apakah dapat ikut juga Bu mendaftar e-sertifikat BPOM? Kemudian apakah di daerah sudah terdapat tim verifikasi dan audit yang menangani hal tersebut Bu? Mohon izin Bu, dipersilakan Bu. Unmute dulu ya, oke. Apakah skala home industry ini diizinkan untuk menggunakannya? Kenapa enggak? Ya, silahkan saja. Ini kan dibuka kesempatan seluas-luasnya. Tahun 2021 ini memang skalanya untuk retail modern dulu, ya. Kemudian home industry kita lihat dulu mau masuk skala modern apakah atau tradisional. Dibuka keduanya. Justru kami gembira sekali jika Ibu Bapak sekalian itu bisa mendaftarkan sertifikat SNKPO. Nah, di daerah apakah sudah siap? Sudah siap. Ya. Tanggal 8 November ini sudah kami sampaikan ke seluruh pelaku usaha, ya. Kemudian juga kami sampaikan ke dinas-dinas kesehatan dan kami sampaikan juga ke Balai Besar Balai POM. Jadi tim verifikasinya juga sudah siap di daerah. Ya, tentu kalau membuat aturannya sebelumnya sudah kita siapkan lebih dahulu sehingga Ibu Bapak sekalian ini bisa mendaftarkannya. Sistemnya juga sudah online, ya, sehingga mudah sekali untuk mendaftarkannya dan tinggal chatting-chattingan saja ya. Kalau zaman sekarang kan nggak kayak zaman dulu ya, harus bawa dokumen gitu ya, nggak perlu lah. Tadi saya sampaikan harus punya user password-nya, apply dokumennya. Kalau tidak paham, sekali lagi Ibu Bapak sekalian boleh melakukan satu komunikasi. Kami punya Balai Besar Balai POM di semua provinsi. Untuk tentu saja kalau hari ini tidak terlalu mungkin tidak baru mendengar ya belum paham, ada balai-balai besar, balai POM, ada Lokapom di 40 kabupaten kota, ini juga kami sudah sampaikan dan siap untuk memberikan informasi kepada Ibu Bapak sekalian. Ya. Menarik Bu Deputi yang sudah menanggapi ya. Jadi intinya sangat menarik banget untuk home industry ya yang memang kalau mau dapat izin sertifikasi SKPO dan kemudian di daerah udah siap, silakan kunjungi balai-balai yang sudah tersedia ya. Dan hal itu menurut saya sudah terjawab. Dan kita next ada pertanyaan lagi Bu. Ini dari asosiasi, nah ternyata ada juga itu namanya Pak Gatot Hardianto dari Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau ASPAMI. Pertanyaan begini Bu, elemen SMKPO apa saja sih dan adakah elemen yang terkait dengan motivasi produk UMKM makanan dan minuman? Terima kasih. Mohon tanggapannya Bu, mohon izin. Ya, jadi elemen yang ada di dalam SMKPO ada 2 hal besar. Pertama adalah cara peredaran pangan olahan yang baik. Itu dulu, cara peredaran mulai dari mana? Cara peredaran mulai dari peredarannya, kalau peredaran itu apa saja? Mulai dari produknya, ya, masuk ke tempat Ibu Bapak sekalian, penyimpanannya, cek di situ. Penyimpanan tentu harus dilihat dulu nama produk, jumlah besarannya, kemudian suhunya berapa. Kan ada suhu-suhu dingin, ada frozen yang harus dingin. Itu dipenuhi enggak standar-standarnya? Kemudian adalah ketika nanti pemajangan. Pemajangan di tempat mana? Ya, kemudian kalau sebagai distributor, mendistribusikannya. Mendistribusikannya kalau rantai dingin tentu harus pakai cool box misalnya. Atau pendistribusiannya kalau online harus melihat syarat untuk online. Harus dengan label yang jelas. Artinya bahwa label kalau dibuka, labelnya harus tetap jangan sampai tidak bisa kebuka begitu malahan informasi mengenai produk dasarnya nggak kelihatan. Itu bukan seperti itu. Nah, itu cara peredaran. Yang kedua, aspek kedua adalah self assessment atau inspeksi diri. Ini poin yang paling penting. Inspeksi diri harus mengetahui adalah apakah pernah melakukan pelatihan di dalamnya. Ya. Kemudian pelatihan itu dilakukan seperti apa saja. Nah, kemudian juga terkait dengan kemasan produknya.
ya, apakah kemasan produknya itu diperhatikan? Ini kemasan ini saya harus sampaikan, banyak sekali kemasan sampai ke masyarakat tuh udah rusak ya. Itu ada nggak inspeksi di dalamnya? Jadi namanya inspeksi diri semuanya produk-produk yang Ibu Bapak sekalian, ini bukan sesuatu yang baru, tetapi didokumentasikan gitu ya. Jadi untuk dilihat kembali didokumentasikan. Nah, kemudian ketika pelatihan yang juga menjadi perhatian adalah apakah diperhatikan mengenai pesticide-nya, artinya kondisi bahwa produk ini bebas dari hama, ya, tikus, ya, dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan. Sehingga kebersihannya, higiene sanitasinya itu diperhatikan. Dua hal ini menjadi poin penting ketika elemen aspek SMKPO ini bisa nanti divalidasi. Ya. Sekali lagi kan tadi ada 2 sertifikatnya. Sertifikat SMKPO menengah rendah itu cukup komitmen. Komitmen artinya saya akan melaksanakan. Bapak Ibu sekalian sudah dapat sertifikat SMKPO. Atau sertifikat SMKPO untuk pemenuhan standar. Nah ini standarnya yang harus dipenuhi. 6 bulan lagi kita akan cek. Betul nggak standarnya, sudah ada cara peredarannya, sudah memenuhi syarat, bangunannya, layoutnya, sudah ada belum? Nah ini yang akan kita lihat. Jadi sekali lagi elemennya 2 besar adalah cara peredaran pangan olahan yang baik, yang kedua adalah audit internal. Demikian ya Pak Gatot dari Aspami. Baik, terima kasih. Demikian dari Pak Gatot tanggapan Bu Deputi kita, Bu Rita yang sudah menanggapi ya. Dan ini banyak banget pertanyaanmu, luar biasa. Jadi teman-teman mungkin bisa boleh pakai ini saja nanti ya. Kalau tidak cukup waktunya. Teman-teman dari BPOM, terima kasih sudah sangat membantu ya. Dari teman-teman BPOM sudah membantu chat ya, menanggapi. Jadi website yang sudah tertera di kolom chat. Dan kalau tidak semua pertanyaan kita bahas, mohon maaf Bapak Ibu, kita ada keterbatasan waktu. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi Bu, mohon izin Bu, masih ada kesempatan. Iya, silakan. Baik, ada 1-2 pertanyaan lagi. Ini mungkin terlewat atau seperti apa, karena banyak juga pertanyaan yang tadi mungkin di slide tadi sudah ditayangkan Bu. Ini berkaitan dengan distribution center dan armada logistiknya. Apakah juga harus sertifikasi SMKPO Bu? Karena distribution center juga secara tidak langsung adalah penjual pangan olahan dalam skala besar. Mohon izin Bu. Oh iya, justru ini masuknya distribution center atau orang bisa pakai macam-macam lah ya. Pokoknya jelasnya adalah distribusi atau kalau sebetulnya umumnya disebut distributor ya atau distribution center lah. Nah, ini kan memang gudang dari produk-produk akan didistribusikan ke sarana lainnya retail ya yang lebih kecil tentu saja. Apakah ini wajib SMKPO? Ya iya, justru distribution center menjadi tempatnya. Ya, ini masuk dalam kondisi nanti pemilahan di distributor, masuk dalam menengah tinggi. Jadi sertifikat, jadi pemenuhan sertifikat untuk SMKPO distributornya. Nah, Ibu Bapak sekalian persyaratannya tetap sama. Jadi aspek cara peredarannya dan audit internalnya itu harus dipenuhi. Jadi sekali lagi justru ini wajib untuk memiliki sertifikat SMKPO. Gitu ya. Tadi sudah ada loh di slide saya loh. Sebelumnya ya, ada di distributor harus masuk. Jika nanti berkenan, apakah slide boleh dikirimkan kepada peserta Bu? Boleh, silakan ya supaya bisa lebih jelas. Nanti kami PDF-kan, nanti ada dari Direktorat Pengawasan Peredaran, timnya Bu Ratna akan memberikan ya Pak ya. Siap, slide-nya sudah di tim Bu, nanti kita akan PDF-kan, kita akan bantu PDF-kan, dan jadi para Bapak Ibu yang peserta hari ini luar biasa banyak sekali dengan banyak pertanyaan, mungkin tidak bisa kita semuanya dibahas, diskusikan, karena kita keterbatasan waktu, dan nanti jauh lebih jelasnya lagi, sebenarnya beberapa pertanyaan tadi ini diulang yang sudah tayang di slide-nya Bu Deputi kita, jadi mohon izin, nanti kita akan kirim slide-nya. Di linknya sudah tersedia, di kolom chat tersedia link registrasi, dan yang sudah diregistrasi sebelumnya nanti kita akan kirimkan bersama dengan sertifikat. Ya, jadi sertifikat plus materinya daripada Ibu Deputi kita Bu Rita. Jadi mohon izin Bu, demikian saja pertanyaan yang mungkin tidak semuanya kita diskusikan, dan kita melihat bahwa
webinar ini sangat memberikan pemahaman yang baru buat kita, dan tadi seperti disampaikan oleh Bu Rita bahwa memang ini masih perlu engagement terhadap SMKPO, mungkin baru mendengar dan sebagainya. Maka tadi di daerah pun sudah tersedia balai-balainya, kemudian kunjungi websitenya, kemudian ikuti pelatihannya, dan tentu hal ini sangat-sangat penting buat Bapak Ibu yang pelaku distributor, yang berkaitan dengan retail dan sebagainya. Tentu terima kasih kita ucapkan kepada Bu Rita yang sudah memberikan materi hari ini yang luar biasa. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan. Kami mengundang Ketua Umum Aprindo, Bapak Roy Nicholas Mande. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Speech-nya sebelum kita... Ya, terima kasih Pak Memo Host. Terima kasih Ibu Rita Endang yang luar biasa, yang mensupport dan juga terus mendukung, mendorong buat kebaikan kita semua, pangan olahan yang baik, yang bermutu, dan yang sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Apresiasi setingginya tentunya kepada BPOM, Ibu Kepala BPOM, Ibu Penny, Lukito, Ibu Rita Endang, dan juga Ibu Ratna, dan Bapak Ibu sekalian yang juga terlibat dari BPOM pada pagi hari ini hingga menjelang siang. Dan tentunya semangat kami, Bu, tentunya melalui asosiasi, kami akan terus mengedukasi dan menginformasikan serta mengkomunikasikan. Kalau dalam bahasa kerjasama kita, KIE, Bu ya, komunikasi, informasi, dan edukasi, yang tentunya kita akan fasilitasi kepada seluruh pelaku usaha retail di seluruh Indonesia, yang juga sebagian besar hadir pada pagi hari ini, dan terus akan kita monitoring, dan kita akan bina, dan kita terus tentunya berada di garda terdepan, mendukung apa yang menjadi harapan pemerintah untuk membuat dalam tema seperti Hari Retail Nasional kita ini, Retail Tangguh, UMKM Maju, Indonesia Bangkit. Dan tentunya terima kasih buat partisipan. Partisipan juga dapat sertifikat ya, tapi bukan SMKPO. Iya, nanti sertifikatnya Pak Memo, Pak Host, SMW ya, sertifikat menghadiri webinar. Jadi sertifikatnya sama, tetapi tentunya sebagai harapan dari SMW ini, sertifikat mengikuti webinar dapat dilanjutkan dengan sertifikat manajemen SMKPO, keamanan pangan olahan yang kita dengarkan pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, apresiasi setingginya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Ketum yang sudah memberikan speech terakhirnya. Dan kita juga mengundang, ada dua tadi yang memberikan testimonial dari Hypermart, Pak Joni dan juga Bu Yufrida yang dari Superindo yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Joni dan Bu Yufrida yang sudah memberikan testimonialnya. Dan ini sudah dibuktikan bahwa dua retail Indonesia kita yang besar, dan itu bisa menunjukkan dalam 2 minggu SMKPO bisa diselesaikan. Jadi terima kasih. Mungkin di Microsoft Teams Pak Joni sudah ada urusan yang lain, jadi belum bisa muncul di layar. Jadi kita akan dokumentasikan ini, mohon izin Bu Deputi, kita akan dokumentasikan kepada tim, bisa screen ya, screen dokumentasikan. Baik, terima kasih. Dan demikian webinar hari ini, Bapak Ibu semuanya, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Anita Endang APTNS, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan terima kasih kepada yang memberikan testimonial ya, Himpunan SHMM dari Himpunan dan juga dari Susana, dan terlebih pada yang sampai saat ini masih mengenali kita. Kepada Bapak Ibu yang sudah join di webinar, terus stay tune di kita karena itu baru webinar ketiga. Akan ada webinar sampai seri 9 lagi. Jadi tetap stay tune, ikuti kegiatan Hari Retail Nasional, dan mudah-mudahan webinar ini bermanfaat buat kita semuanya dan dipastikan tidak terlewat
eventnya. Itu saja webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deputi, Pak Ketum, Mas Nemo. Terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih.